Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leody Saputra dengan NIM 230001831. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya dengan judul Game Tebak Angka. Selanjutnya, pada fitur program ini menggunakan 4 fungsi utama, yaitu yang pertama ada encapsulation, yang kedua ada inheritance, yang ketiga ada polymorphism, dan GUI. Selanjutnya, pada penjelasan program ini, saya membuat dua kelas Java. Yang pertama ada tebak angka GUI.java, yang kedua ada jframe.java. Kode di atas merupakan bagian dari program tebak angka berbasis GUI menggunakan Java Swing, yang memungkinkan pengguna menebak angka acak yang telah dipilih oleh komputer. Variabel angka rahasia menyimpan angka yang harus ditebak, sementara jumlah tebakan menghitung jumlah percobaan yang dilakukan oleh pengguna. Komponen swing yang digunakan meliputi getTextField dan inputField sebagai kolom input untuk memasukkan angka tebakan, glabel music label untuk menampilkan pesan hasil tebakan, misalnya apakah angka terlalu besar atau kecil, serta J-button atau submit button sebagai tombol untuk mengirim tebakan. Kode ini masih merupakan bagian awal dari program dan memerlukan tambahan implementasi, seperti inisialisasi elemen GUI, event handling, serta logika permainan agar dapat berfungsi sepenuhnya. Selanjutnya, pada konstruktor tebak angka GUI bertanggung jawab untuk mengatur tampilan awal jendela permainan tebak angka. Pertama ada set title game tebak angka, menetapkan judul jendela. Kemudian ada set size 400 dan 200, menentukan ukuran jendela sebesar 400 pixel lebar dan 200 pixel tinggi. Kemudian selanjutnya metode set default close operation atau jframe.exitOnClose, yaitu memastikan bahwa aplikasi akan tertutup sepenuhnya saat pengguna menutup jendela. Terakhir ada layout new flow layout, mengatur tata letak komponen dalam jendela menggunakan flow layout, sehingga elemen-elemen dalam GUI akan ditetapkan secara berurutan sesuai dengan aliran standar dari kiri ke kanan. Selanjutnya, kode di atas berfungsi untuk menginisialisasi permainan dengan menentukan angka rahasia secara acak dan mengatur jumlah tebakan awal. Objek random sama dengan new random digunakan untuk menghasilkan angka acak. Kemudian angka rahasia sama dengan random.nextIn 100 plus 1, menetapkan angka rahasia dalam rentang 1 hingga 100. Nilai ini akan menjadi target yang harus ditebak oleh pengguna. Selanjutnya ada jumlah tebakan sama dengan 0, yaitu mengatur jumlah tebakan awal ke 0, yang nantinya akan bertambah setiap kali pengguna memasukkan tebakan. Bagian ini memastikan bahwa permainan dimulai dengan angka acak baru setiap kali dijalankan. Selanjutnya, kode di atas bertujuan untuk membuat dan menginisialisasi komponen GUI dalam permainan tebak angka. Yang pertama ada music label sama dengan new G label, tebak angka antara 1 hingga 100. Digunakan untuk menampilkan teks instruksi kepada pengguna mengenai tentang angka yang harus ditebak. Kemudian ada input field sama dengan new getTextField 10, menciptakan kolom input dengan lebar 10 karakter. Tempat pengguna dapat memasukkan angka tebakan mereka. Kemudian yang terakhir ada submit button atau new G button buat tebak.
membuat tombol dengan label tebak yang nantinya akan digunakan untuk mengirim tebakan pengguna dan memproses logika permainan. Ketiga komponen ini akan ditampilkan dalam antarmuka untuk memungkinkan interaksi dengan pengguna. Selanjutnya, pada kode di atas berfungsi untuk menambahkan komponen GUI ke dalam jendela permainan tebak angka, sehingga dapat ditampilkan kepada pengguna. Metode Add Message Label menambahkan label instruksi yang memberitahu pengguna untuk menebak angka antara 1 hingga 100. Kemudian ada Add Input File menambahkan kolom input tepat pengguna memasukkan angka tebakan mereka. Terakhir ada Add Submit Button menambahkan tombol tebak yang akan digunakan untuk memproses tebakan saat diklik. Dengan menambahkan komponen ini, antar muka permainan menjadi lebih interaktif dan siap digunakan. Selanjutnya, pada kode di atas digunakan untuk menangani event ketika pengguna menekan tombol tebak dengan menambahkan action listener pada submit button. Saat tombol diklik, metode action performed atau action event I akan dipanggil, yang kemudian menjalankan handle goes. Metode ini bertanggung jawab untuk memproses tebakan pengguna dan menentukan apakah angka yang dimasukkan lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan angka rahasianya. Dengan menambahkan event handling ini, permainan dapat merespon input pengguna dan memberikan umpan balik secara dinamis. Kemudian, pada kode di atas, metode handle goes digunakan untuk memproses tebakan yang dimasukkan oleh pengguna dan memberikan respon sesuai dengan hasil tebakan tersebut. Pertama, angka yang dimasukkan diambil dari input field dan dikonversi menjadi integer menggunakan integer parse.parseInt atau input field.get text. Jika konversi berhasil, jumlah tebakan bertambah 1. Kemudian, kondisi if digunakan untuk membandingkan tebakan dengan angka rahasia. Jika tebakan terlalu kecil, label dengan pesan akan menampilkan terlalu kecil, coba lagi. Sedangkan jika terlalu besar, pesan akan berubah menjadi terlalu besar, coba lagi. Jika tebakan benar, akan muncul kotak dialog GOptionPane.show message dialog yang memberitahu bahwa pengguna telah berhasil menebak angka dalam sejumlah percobaan. Lalu permainan di reset dengan reset game. Selain itu, input field dikosongkan setiap kali tebakan diproses. Jika pengguna memasukkan nilai yang bukan angka, block catch akan menangkap number format exception yang menampilkan peringatan agar pengguna memasukkan angka yang valid. Kemudian, pada kode di atas, metode reset game digunakan untuk mereset permainan setelah pengguna berhasil menebak angka yang benar. Pertama, objek random dibuat untuk menghasilkan angka acak baru antara 1 hingga 100, yang kemudian disimpan dalam variabel angka rahasia. Selanjutnya, jumlah tebakan diatur kembali ke 0 agar perhitungan tebakan dimulai dari awal. Terakhir, ada message label.setText atau tebak angka antara 1 hingga 100, yaitu mengembalikan pesan instruksi awal pada label sehingga permainan siap untuk dimainkan kembali. Dengan metode ini, permainan dapat dimulai ulang tanpa perlu menutup dan membuka ulang aplikasi. Kemudian pada kode di atas, metode main adalah titik awal eksekusi program tebak angka berbasis GUI. Di dalamnya ada swing utilities.invoCaller digunakan untuk memastikan bahwa pembuatan dan eksekusi antarmuka
pengguna GUI berjalan di event, dispatch, thread, atau EDT, yang merupakan praktik terbaik dalam pemrograman swing untuk menghindari masalah threading. Di dalam metode ini, objek tebak angka GUI dibuat dan disimpan dalam variabel game. Lalu, game.setVisible atau true dipanggil untuk menampilkan jendela permainan kepada pengguna. Dengan demikian, saat program dijalankan, GUI akan muncul dan siap digunakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada kelas yang kedua, jframe.java. Kode di atas mendefinisikan sebuah kelas bernama jframe yang menurunkan extend javax.swing.jframe. Namun ini dapat menyebabkan konflik karena jframe sudah merupakan kelas bawaan dari Java Swing. Dalam kelas ini terdapat beberapa atribut yang digunakan dalam permainan tebak angka, yaitu angka rahasia untuk menyimpan angka acak yang harus ditebak, jumlah tebakan yang untuk menghitung jumlah tebakan yang dilakukan pengguna, input feed sebagai kolom input untuk memasukkan angka tebakan, message label untuk menampilkan pesan atau petunjuk, dan submit button sebagai tombol untuk mengirim tebakan. Namun, pendekatan ini kurang tepat karena penamaan kelas jframe dapat membingungkan dan sebaiknya diganti dengan nama yang lebih spesifik seperti tebak angka GUI. Jadi, karena saya sudah terlanjur menamainya dengan jframe dan ternyata tidak error, jadi saya tetap menggunakan kelas namanya menggunakan jframe. Sekian, terima kasih dari penjelasan program saya. Kemudian akan saya lanjutkan dengan runtime pada saat program tersebut dijalankan. Baik, di sini saya sudah berada dalam aplikasi IntelliJ pada program saya. Di sini saya akan melakukan runtime-nya saat program dijalankan. Berikut adalah tampilan dari aplikasi sederhananya dari game tebak angka yang saya buat. Di sini kita pengguna disuruh memasukkan angka tebakan antara 1 hingga 100. Misalkan kita memasukkan angka secara acak 30, kemudian klik tombol tebak. Nah, jika angka tersebut terlalu besar, maka di sebelah sini akan menampilkan terlalu besar, coba lagi. Maka saya akan memasukkan angka yang lebih kecil dari 30, misalkan 20. Nah, ternyata pada tebakan kedua saya dengan angka 20 juga masih terlalu besar. Kemudian di sini kita akan memasukkan angka yang ketiga, 10. Nah, kemudian di sini ada keterangan kembali, yaitu terlalu kecil, coba lagi. Kemudian di sini saya akan memasukkan angka acak lagi yang lebih besar dari angka 10, misalkan 12. Ternyata masih kecil, saya naikkan menjadi 14. Saya masukkan 15. Masih kecil, saya masukkan 17. Saya masukkan lagi 18. Masukkan lagi 19. Nah, ternyata angka rahasianya
yaitu angka 19. Ketika kita berhasil menebak angka rahasia tersebut, di sini ada pesan message, pesan, yaitu selamat, Anda berhasil mendapat angka 19 dari 9 tebakan yang sudah saya masukkan secara acak tadi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.